Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan requestnya itu kita diminta untuk ngebikin backend ya. Jadi untuk backendnya itu kita gunain Laravel. Front endnya itu sendiri kita gunain React dan sebelumnya itu kan udah ada beberapa view, cuma belum ada flow. Jadi viewnya udah disiapin tapi masih ada tapi belum ada flow ya. Nah, dan nantinya di backendnya itu nanti kita bakal bikin fungsi autentikasi, fungsi simpan data laporan, fungsi buat kirim verifikasi token, fungsi buat update, delete, fungsi-fungsi seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja ya. Kita bakal coba buat cek backendnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di halaman atau di folder Fit Project ini, saat ini udah ada folder baru yaitu backend. Dan backend ini nantinya itu bakalan jadi API atau ya API kita. Backend ini kita gunain Laravel ya. Kita bisa coba cek dulu versi Laravelnya itu. Ya itu ada versi Laravel itu kita gunain 11.32 tadi ya. Nah, di sini kita gunain Laravel 11.32. Oke, mungkin langsung aja ya kita bakal coba tes aplikasinya di halaman ini. Jadi nantinya itu bakalan ada dua role ya. Pertama itu admin, yang kedua itu semi user. Jadi sebenarnya dia itu bukan user, dia itu pengunjung. Jadi pengunjung itu nggak perlu login ya, dia nggak perlu bikin account buat masukin laporan. Hanya saja dalam pembuatan laporan itu kita butuh verifikasi nomor WhatsApp. Jadi ada validasinya, ada mekanisme validasi buat ngevalidasi identitas juga gitu. Oke, seperti yang dilihat di sini ini halaman home-nya ya. Jadi ini bakalan jadi landing page. Kalau kita nggak login itu nantinya bakalan ada menu laporan, status laporan dan login di sini. Di menu laporan itu ya si user atau pengunjung itu bisa memasukkan laporan. Di sini dia bisa memasukkan tanggal. Tanggal di sini bakalan diisi secara otomatis ya. Kemudian di sini ada jenis laporan, entah itu usulan atau perbaikan. Lalu ada provinsi, kota, nama pelapor, nomor WhatsApp. Nantinya itu di sini bakalan minta kode token. Jadi begitu si pengunjung atau pelapor udah mengisikan nomor WhatsApp, dia bakal klik kirim token dan kirim token bakal dikirim ke WhatsApp. Lalu dia bakal masukin token itu ke sini ya. Nextnya itu di bagian sini ada link Google Map. Jadi di sini bakalan jadi link daerah yang dilaporin. Dan di sini itu udah ada button get lokasi ya. Jadi begitu kita get lokasi nantinya itu bakalan di generate secara otomatis link dari lokasi tersebut. Sehingga si pelapor itu nggak perlu bolak-balik ini ya keluar dari website masuk ke website Gmap atau aplikasi Gmap seperti itu. Kemudian di sini ada deskripsi, lalu ada unggah bukti. Jadi nantinya ini bakalan tempat buat unggah bukti pelaporan gitu ya. Oke, mungkin kita coba aja ya, coba untuk bikin laporan ya. Jadi kita bakal coba bikin laporan di sini. Seperti yang saya bilang untuk tanggal ini bakalan otomatis terisi. Untuk jenis laporan itu nantinya itu bisa dipilih usulan atau perbaikan. Di sini defaultnya itu bakalan jadi usulan ya. Kemudian untuk di provinsi ini kita bakal coba klik ya. Nah di provinsi ini udah kita terapin full data ya. Jadi di sini udah cukup lengkap ya untuk provinsinya ini udah sampai ke Papua. Di sini kita juga bisa lihat untuk default value di sini kan juga ada fill kota ya. Untuk default value-nya itu kan dia kosong gini. Nah ini udah ada mekanisme dia bakalan menyesuaikan dengan value dari data provinsi. Jadi kalau kita pilih dulu provinsi, katakanlah saya pilih Aceh.
Nantinya ini untuk kotanya itu dia bakal nampilin seluruh kota kabupaten yang ada di Aceh gitu. Di sini juga ada garing ya. Garing ini kayak kecamatannya gitu. Jadi Kabupaten Semule Tupas Selatan itu, Kecamatan Tupas Selatan atau Kelurahan Tupas Selatan. Saya juga kurang paham ya. Jadi di sini intinya data kota kabupaten ini udah menyesuaikan dengan value atau data dari provinsi yang kita pilih. Di sini kita coba pilih Sumatera Utara. Nah, ini provinsi atau kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Oke, nah ini kota kabupaten yang ada di Jakarta. Oke, kita coba isi aja ya, coba isi, pilih Jakarta. Di sini ada nama pelapor, saya bakal masukin. Nah, di sini kita bakalan diminta untuk verifikasi nomor WhatsApp nantinya. Kita bakal masukin nomor WhatsApp. Oke, ini nomor WhatsApp ya. Nantinya itu kita kita diminta untuk kirim token, jadinya begitu kita klik kirim token nantinya, nah di sini tokennya itu udah berhasil kita kirim, kita klikin OK dan kita coba cek aja di WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini dia udah masuk ya, kita bisa lihat jamnya ini 11.19 dan data yang terbaru itu 23.19. Ini token terbaru yang udah berhasil dikirim ya. Kita coba buat masukin token yang asal-asalan ya. Jadi kita bakalan tokennya asal-asalan dulu ya. Next itu di link Google Map. Jadi kalau kita klik lokasi di sini, nantinya itu dia bakal generate otomatis ya linknya ini. Dan di belakangnya ini atau di bawahnya ini juga bakalan ditampilin embedding view dari lokasi ini seperti itu. Next itu di deskripsi ya. Jadi kita bakal kasih deskripsi. Kemudian kita unggah bukti. Di unggah bukti ini kita juga bisa bikin multiple ya. Jadi dia udah support multiple. Nah, di sini kita bisa lihat ada list file yang kepilih. Kita coba klik simpan. Dan kalau kita klik laporkan, ini seharusnya bakalan kena error di bagian token ya. Jadi kalau kita coba klik laporkan, nanti di sini dia bakal bilang token itu nggak valid. Jadi kalau kita coba masukin token yang benar, ini kita bakal copy. Oke, nah di sini tokennya udah benar, kita bakalan klik laporkan. Dan nah di sini untuk pelaporan itu udah berhasil ya. Jadi data save, laporan successful submit. Kita bakal klik OK dan nantinya itu kita bisa cek datanya tadi ya, data yang kita masukin di laporan itu di bagian status pelaporan. Nah, di status pelaporan ini nantinya itu bakalan ditampilin seluruh data yang udah kita masukin ya, berdasarkan nomor HP, nomor WhatsApp. Nah, dan kalau sini ya, si pelapor itu pertama kali dia udah masukin data ya, udah masukin atau udah melaporkan satu data, otomatis data WhatsAppnya tadi itu bakal ke save. Dan validasinya itu, validity time-nya itu 1 minggu. Kalau dia udah lebih dari 1 minggu, nanti kita bakalan minta data baru nanti. Jadi dia nggak bakal langsung ditampilin seperti ini, dia mesti masukin nomor WhatsApp dulu, kirim token, nantinya itu tokennya bakalan dimasukin di sini dan baru bisa load laporan seperti itu. Jadi ya kita coba hapus dulu ya, kita coba hapus datanya. Jadi saya bakal coba hapus data di sini. Oke, kalau kita coba hapus, ini artinya ini kan baru pertama kali, jadi belum ada data yang ke save. Nah, dia bakalan seperti ini, jadi bakalan kosong gini ya. Untuk tabelnya belum ada data, kemudian di bagian field input WhatsAppnya belum ada, tokennya juga belum ada. Jadi kita mesti kirim token dulu. Ini kita bakalan coba masukin WhatsApp dulu ya.
Oke, nantinya kita bakal diminta untuk ngevalidasi token. Nah, di sini tokennya udah kekirim, kita bakalan coba cek. Nah, di sini untuk data terbarunya itu kita kirim di 11.23. Ini datanya udah masuk ya. Kita bakalan copy aja nih. Kita masukin di sini. Kita load laporan. Nantinya ini dia bakalan keload data laporan yang dibikin berdasarkan nomor ini. Dan datanya ini yang ditampilin ini hanya data yang dibikin sama nomor ini ya. Jadi kan di data itu nantinya itu kan dia save juga nomor WA. Nah, data yang kita tampilin itu data yang dilaporkan dengan data nomor WhatsApp ini, seperti itu. Oke, mungkin kita bakal cek aja ya, cek apa benar untuk fiturnya itu atau mekanisme itu udah working. Jadi mungkin kita bakalan coba bikin laporan baru tapi dengan nomor WhatsApp yang berbeda ya. Oke, saya bakal coba ya. Cuma nantinya ini proses lihat tokennya ini bakalan nggak bisa di sini ya, di web ini, karena ini nomornya beda ya. Sebentar, saya bakal coba cek nomor WA dulu ya. Oke. Jadi saya bakal coba masukin data ya, data seperti biasa dulu. Oke. Katakanlah, oke. Saya bakal masukin WA lain ya. Oke, gini, dan saya bakal klik kirim token. Oke, ini udah masuk ya tokennya. Saya bakalan coba cek dulu. Oke, jadi kita bisa cek ya di bagian sini. Nah, ini udah masuk untuk tokennya. Ini. Oke, saya bakal coba masukin tokennya dan get lokasi ya. Oke, lokasinya udah ke get. Deskripsinya itu nextnya itu kita bakalan unggah dulu data nih. Oke, centang, dan saya bakal laporkan ya. Oke, nah di sini datanya itu udah berhasil kita simpan. Ini kita gunain nomor WhatsApp yang berbeda ya. Jadi kalau kita klik simpan, kita cek di bagian status pelaporan, nantinya itu bakalan otomatis keisi gini ya. Untuk data nomor WA-nya itu udah otomatis keperbarui, tokennya udah langsung otomatis muncul di sini. Tapi nanti ada kondisi di mana token ini udah nggak valid. Seperti yang saya bilang tadi, validity waktunya itu 1 minggu ya. Jadi kalau udah lewat dari 1 minggu, dia bakalan nggak valid, dan otomatis nantinya bakalan diminta untuk memverifikasi nomor WA lagi. Dan seperti yang kita lihat di sini, datanya itu hanya ditampilin data yang kita bikin barusan ya. Jadi nggak semua data yang kita tampilin seperti itu. Dan juga tadi ya, saya pengen jelasin di bagian WhatsApp gateway kita ya. Jadi kita gunain Fonte di sini, dan kenapa di sini tokennya itu dia muncul di sini, karena emang device saya ini saya tautkan ke Fonte. Jadi otomatis device saya ini bakalan kirim pesan ke nomor yang dituju seperti itu. Oke, mungkin itu untuk demo dari mekanisme barusan ya, mekanisme yang saya jelasin barusan. Nextnya itu di bagian ini ya. Jadi kita bisa lihat di bagian data ini kan muncul data-data ya. Jadi di sini ada data nama, tanggal, jenis, provinsi,
kota kabupaten, lokasi, isi laporan, status, keterangan, dan di sini ada action. Di bagian lokasi ini ada link ya. Jadi kalau kita klik linknya itu dia bakal open itu datanya tadi di Gmap seperti itu. Nextnya itu di bagian detail, kalau kita klik di detail dia bakalan kasih detail laporan. Nah ini, jadi di sini bakal dimunculin detail laporan seperti nama, tanggal, jenis usulan, provinsi, lokasi, isi laporan, statusnya ini masih pending, detailnya masih laporan masih pending. Di sini ada ini ya, ada tracking progressnya ini. Nah untuk di sini untuk membuat laporan ini udah selesai atau udah done. Nah di sini udah ada lihat bukti. Jadi kita display buktinya itu kayak ini ya. Jadi nantinya ini bakalan bervariasi ya value-nya itu, bisa jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita klik dia bakal otomatis open gambar atau bukti itu di ya di new tab gitu ya. Oke, itu untuk detail. Nextnya itu oh ya, jadi nantinya itu kan kita bisa cek bukti-bukti itu di sini ya. Nanti seiring dengan admin yang menambahkan status baru itu bakalan otomatis mengikuti nantinya. Nextnya itu di bagian sini ada bagian hapus ya. Jadi ini ya, dia bakal ngehapus data laporan ini. Juga di sini ada fire buat confirm gitu ya. Jadi di sini kita konfirmasi lebih lagi ya. Oke, mungkin segitu ya untuk proses ini. Selanjutnya itu saya bakal masuk ke halaman admin dulu ya. Jadi di sini kita masuk aja ke bagian login. Nantinya itu kita bakal diarahkan ke halaman login admin. Kita bakal login ya. Oke, dan untuk data login ini dia ini nggak dummy. Kita udah ada tabelnya. Hanya saja memang belum dibikin registrasinya karena seperti yang kita lihat di sini udah ada data ya. Jadi untuk emailnya itu admin@gmail.com, passwordnya ini dan statusnya ini admin ya dia. Jadi datanya ini enggak dummy, artinya itu bukan di code langsung ya gitu. Jadi proses validasinya itu memang ada. Jadi kalau kita klik submit, nantinya itu dia bakalan munculin gini ya, munculin pop-up welcome back, login successful gini, dan kalau kita klik kita bakal diarahkan ke halaman admin. Oke, ini halaman admin. Jadi kalau kita coba buat logout dulu dan kita coba masukin kredensial yang katakanlah yang salah ya. Gini, kita bakalan dapat pop-up error gini ya. Oh ya, dan juga kalau kita udah di posisi logout dan kita coba akses login admin page, kalau kita coba akses admin halaman admin, dia ini bukan halaman admin ya. Bentar. Oke, saya bakal coba login dulu buat cari tahu halaman adminnya apa. Oke, jadi ini ya halaman adminnya ini. Oke, jadi kalau kita dalam kondisi logout dan kita coba akses halaman admin, jadi kita bakal otomatis di redirect ya. Jadi udah ada validasinya gitu. Jadi kita mesti login dulu baru bisa ngeakses halaman admin. Oke, kalau kita coba login aja. Dan seperti yang kita lihat di halaman admin ini untuk menunya itu hanya laporan masuk. Jadi kita memanage data laporan dan displaynya itu atau UI-nya itu kurang lebih sama ya dengan halaman status pelaporan si user atau pengunjung. Jadi di sini ada bar pencarian. Kalau kita cari Jamal, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan tanggal terbaru dan otomatis di sini nggak working karena apa? Karena emang tanggalnya ini sama ya, jadi nggak ngaruh gitu.
Di sini ada lokasi, jadi kita bisa cek lokasi juga nih. Oke, nextnya itu ada status, isi laporan, keterangan. Tapi di bagian sini ini ada detail ya. Jadi detailnya ini berbeda dengan detail dari si pengunjung. Kalau kita klik detail di sini, dia bakalan munculin detail laporan. Di sini ada tanggal, jenis laporan, provinsi, kota, nama pelapor, nomor WhatsApp, alamat atau link Google Map-nya ini, juga udah ada embed view-nya, lalu ada deskripsi. Nah, di sini udah ada display bukti laporan. Jadi kan bukti laporan yang dimasukin sama si pelapor, kita tampilin di sini. Karena dia multiple support ya, jadi dia bakal tampilin seluruh data ya. Kalau datanya itu satu, dia bakal muncul satu, seperti itu. Jadi dia fleksibel ya. Dan kalau kita klik di bagian gambarnya ini, nantinya dia bakal open foto itu ke halaman baru ya, tab baru. Jadi kita bisa cek detailnya itu, detail fotonya itu lebih jelas kalau kita bisa open di tab baru. Oke, nah di sini ada status, dan value status ini bisa dirubah ya. Jadi kita bisa ubah statusnya ini sebagai admin, kita bisa ubahnya itu kan. Kalau untuk defaultnya itu kan pertama kali di submit itu statusnya bakalan pending. Jadi nantinya kita bisa set ke diproses dan selesai. Lalu ada detail laporan, jadi kita bisa mendeskripsikan atau mendetailkan laporan atau apa ya, atau penanganan seperti itu. Nextnya itu ada bukti verifikasi, jadi nantinya kan kita input bukti verifikasi. Di sini udah muncul bukti verifikasi yang kita input sebelumnya, tapi kalau dalam posisi awal itu nantinya dia bakal belum ada bukti yang di input ya, seperti itu. Jadi kita bakal coba cek dulu di data yang memang masih pending. Nah, di sini ini data yang baru ya. Jadi kalau kita coba klik detail, nantinya itu datanya sama nih, nampilin data kredensial atau data itu tadi ya. Nextnya itu di bagian bukti laporan itu juga ditampilin. Nah, tapi di bagian bukti verifikasi itu belum ada bukti diunggah ya. Jadi kita unggah dulu. Ini kita, oke, nah ini kan kalau dalam tahap verifikasi kita coba bikin ini di proses, kita masukin, oke. Oke, di sini datanya sedang diproses. Untuk bukti verifikasi udah kita pilih filenya. Untuk bukti tindak lanjut ini belum. Jadi memang stepnya ini baru di tahap verifikasi ya. Jadi kalau kita klik simpan laporan, nantinya ini datanya udah berhasil kita simpan. Kita ke data tadi dan ini dia statusnya udah processing. Kalau kita coba klik detail, nantinya itu di data verifikasinya udah muncul ya gini. Dan kalau kita coba akses di halaman pengunjung, gini kita akses di halaman pengunjung ke status laporan. Nah, saat ini untuk statusnya itu udah processing, dan kalau kita klik di bagian detail itu nantinya bakalan udah di tahap verifikasi laporan. Nah, di sini udah ada buktinya gitu. Jadi kita bisa klik. Statusnya udah processing dan detailnya itu data Anda sedang diproses. Oke. Nextnya itu kalau kita pengen di tahap tindak lanjut ya, jadi kita masukin aja tahap tindak lanjut. Kita save dan kita cek lagi di bagian sini ya. Ini kita mesti ke ini ya, agar datanya keperbarui, jadi kita klik detail. Nah, di sini untuk tindak lanjutnya udah ada ya, muncul buktinya ini. Oke, kayaknya ini servernya kita down. Oke, mungkin kita langsung aja ya, coba masukin ke saat ini kita masukin ke proses selesai ya. Jadi kita select file,
Dan ya, di sini juga udah ada mekanisme notifikasi. Jadi setiap kali ada perubahan status yang dilakukan sama si admin, nantinya itu si user ini bakalan dinotifikasi melalui pesan WA. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini udah muncul ya beberapa pesannya. Di sini dia bilang halo Agung. Nah, untuk teksnya ini juga udah menyesuaikan dengan nama si pelapor. Di sini data statusnya itu processing, detailnya ini sedang diproses. Nah, kalau kita kirim ya atau kita save data ini dan statusnya ini kita bikin selesai. Oke, kita coba save dan di sini datanya udah berhasil ke save. Kita coba cek di sini ya. Apakah udah muncul notifikasi? Nah, di sini dia udah muncul notifikasi, statusnya ini udah selesai dan detailnya itu laporan Anda berhasil diselesaikan. Jadi udah ada sistem notifikasi setiap kali si admin melakukan update status. Dan di sini untuk statusnya udah finish. Kalau kita coba cek di bagian sini ya, kita cek dan nah di sini untuk statusnya itu finish, detail laporannya itu laporan Anda berhasil diselesaikan, dan untuk tracking progressnya ini udah down semua ya. Oke, mungkin segitu ya untuk demonya. Jadi kita udah bikin backend menggunakan Laravel, kita udah working di autentikasi admin, lalu autentikasi user, kita gunain semi autentikasi menggunakan verifikasi WhatsApp. Kita bisa ya dari sisi admin kita bisa memanage data ini ya, data laporan. Kita bisa menambahkan bukti-bukti, statnya bisa kita rubah atau statusnya bisa kita rubah, keterangan bisa kita ubah, kita bisa hapus. Dari sisi user kita bisa memasukkan laporan, melaporkan, membuat laporan, kemudian kita bisa mengecek atau memonitor laporan kita. Oke, dari sisi notifikasi kita gunain Fonte dan verifikasi token itu udah berjalan dengan baik. Kemudian apa ya? Notifikasi juga, jadi begitu si admin melakukan pengubahan status atau melakukan update ya, katakanlah update terhadap datanya, nanti bakal si pelapor bakal diberitahu ya melalui WA seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Terima kasih.